Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, maka yakinlah Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan bersabarlah atas segala ujian dan cobaan, harapan kita Allah mengangkat derajat kita, dan menghapus dosa dan kesalahan yang menimpa di atas muka bumi kecuali dengan izin Allah. Terkadang namanya musibah atau bencana atau bala. Oleh karena itu harus kita yakini ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya. Ya, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ketika kita beriman benar, dalam beriman bertauhid benar, Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita sehingga harapannya tidak salah di dalam menyikapi musibah, ya, di dalam menyikapi bencana. Nah, sekarang masih banyak terjadi bencana, diantaranya yang mungkin masih segar ingatan kita dan masih perlu untuk menjadi perhatian bencana yang terjadi di Pulau Sumatera yang menimpa saudara kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita bahas bagaimana menyikapi bencana, ya. Tentu saja kita bantu ya saudara-saudara kita yang mengalami bencana, mengalami musibah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya. Nabi bersabda, barang siapa yang meringankan beban saudaranya dari beban-beban dunia ini, maka Allah akan meringankan beban dia ya kelak pada hari kiamat. Ya, kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya orang Islam di dunia, akan ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, ini penting ya, menjadi perhatian kita. Oleh karena itu ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini, ya. Yang pasti adalah kita harus membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah.
Poin yang pertama adalah tadi mukaddimah, arti fitnah dan bala. Ya. Yang kedua, hidup adalah ujian. Ketiga, ujian berupa baik dan buruk. Ya. Keempat, salah paham tentang dimuliakan dan ditambah nikmat. Salah paham tentang dimuliakan dan ditambah nikmat. 5, dosa membawa bencana. Ya. 6, iman dan takwa membawa berkah. 7, tidak merasa aman dari adab Allah Ta'ala. Ya, 7, tidak merasa aman dari adab Allah Ta'ala. Ya, ada 10 di sini. Ya. 8, tujuan Allah Ta'ala memberi ujian. Tujuan Allah Ta'ala memberi ujian. 9, hikmah dibalik musibah. Hikmah dibalik musibah. 10, 4 sikap manusia dalam menghadapi musibah dan bencana. Ada 4. 1, marah dan murka. 2, sabar. 3, ridho. 4, bersyukur. Ya. Perhatikan di sini arti fitnah dan bala. Ya, fitnah ini lebih umum daripada bala. Ya, fitnah itu bisa senang, bisa tidak senang. Kalau bala lebih banyak yang tidak menyenangkan, ya. Seperti dalam sebuah hadis Nabi bersabda, asyaddun nasi balaan al-anbiya, ya, as-salihun. Ya. Riwayah, ya, ketika ditanya oleh Abu Sa'id al-Khudri, ya Rasulullah, ya, ayun nas asyaddu bala'an, qala al-anbiya. Qultu ya Rasulullah, summa man qala summa salihun. Ya, in kana ahaduhum liyubtala bil faqr hatta ma yajidu ahadum illa al-aba'ah. Ya Rasul, siapa yang paling berat balaknya? Para nabi. Kemudian siapa lagi? Orang soleh. Wa fi riwayah al-anbiya, tsumma ulama, tsumma salihun. Para nabi, para ulama, orang-orang yang soleh. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kalau fitnah bisa enak, bisa tidak enak. Ya, sebagaimana juga Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kami uji kalian dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Nah, jadi fitnah itu bisa buruk, bisa baik. Ya. Kepada kalian akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, jadi kalau fitnah seperti anak, harta fitnah. Ya, inama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian fitnah. Ya. Tapi dalam satu sisi juga sama, bala, ya, kemudian juga fitnah, itu merupakan apa? Musibah, bisa baik, bisa buruk. Tapi kebanyakan untuk bala adalah yang tidak menyenangkan. Poin yang kedua, hidup adalah ujian. Ya, surat Al-Mulk ayat berapa? Ayat kedua. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, untuk menguji dari kalian siapa yang paling baik amal ibadahnya. Bukan yang paling banyak baik amalnya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak jabatan dan kedudukannya. Ya, itu. Jadi hidup itu ujian untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ya, paling baik amalnya di sini, ya, paling baik amalnya di sini. Perhatikan para jemaah, yaitu apa? Syarat apa namanya? Kriterianya, 1, al-ikhlas. Kedua, al-ittiba. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikuti tuntunan Nabi. Maka kita hidup di sini diuji di sana. Baik
di dalam 24 jam, ya, itu baik amal akhirat maupun amalan dunia, sehingga kita bisa apa, dengan taufik Allah, pertolongan Allah tentunya, amalan akhirat berlipat ganda pahalanya, amalan dunia menjadi amalan akhirat. Nah, itu di situ ujiannya. Bagaimana amalan akhirat berlipat ganda pahalanya, amalan dunia menjadi amalan akhirat. Ya, di situ ujian. Disebut dengan ahsanu amala. Ya, orang yang lebih baik amal perbuatannya. Jangan sampai amalan akhirat justru malah mendapatkan azab. Ya, dunia sia-sia. Ketiga, ujian berupa baik dan buruk. Jadi ujian itu tidak hanya buruk saja. Seperti tadi dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala berfirman, ya, ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Asyar wal khair. Ya. Asyar wal khair. Sebagai apa? Fitnah, sebagai fitnah. Sebagai ujian, cobaan bagi kita. Yang tidak menyenangkan, sabar. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman karena semua urusan yang dimiliki menjadi kebaikan baginya, dan hal itu tidak didapatkan kecuali bagi orang beriman. Jika dia mendapat musibah berupa kebaikan, sarra, kelapangan, dia bersyukur dan menjadi kebaikan. Jika dapat musibah berupa dharra, kesulitan, dia bersabar dan jadi kebaikan. Kenapa demikian? Ya karena hatinya mendapatkan hidayah. Kenapa hati diberi hidayah? Karena dia beriman. Bagaimana cara beriman? Bertauhid dengan benar, rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Dengan demikian tidak salah dalam menyikapi perkara. Ketika menyikapi kelapangan, bersyukur bukan kufur. Ketika menyikapi kesempitan, bersabar bukan putus asa. Nah ini, ya. Yang keempat, salah paham tentang dimuliakan dan ditambahkan nikmat. Ada orang merasa dimuliakan Allah karena apa? Karena selalu mendapatkan promosi jabatan. Atau setiap dia berusaha bisnisnya berhasil. Ya, bisnisnya berhasil. Maka itu adalah kesalahpahaman. Kenapa? Ya, kan Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman para jemaah di dalam surat Al-Fajr surat 89 ayat 15 dan 16, ya. 15 dan 16. Surat Al-Fajr, ya. Surat ke-89 ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia, adapun anak manusia, ya. Ketika ibtala di sini pakai lafaz ibtala dengan bala. Diuji, ya, oleh Robnya, oleh Tuhannya, kemudian dimuliakan, diberi nikmat, lalu mengatakan, saya telah dimuliakan oleh Allah. Ketika diuji diberikan kesempitan rezekinya, wa ma idza babtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Apa kata Allah? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Itu semua adalah ujian, ya. Berarti ini salah paham. Justru kita sebagai orang beriman, jika, ya, melihat, ya,
mendapatkan kenikmatan, bersyukur, dan harus hati-hati. Ya, kenapa demikian? Khawatirnya itu sebagai apa? Istidraj, sebagaimana hadis Uqbah bin Amir yang diriwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah. Apa kata Nabi? Idza ra'aitallaha yubdil abda ya minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Ya, fa yaqra'u qaulahu ta'ala falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya, rawahu Ahmad. Nabi bersabda SAW, jika engkau melihat Allah Ta'ala memberi sebagian harta, sebagian dunia ini kepada seorang hamba yang dipakai untuk berbuat maksiat, yang dia sukai maksiat itu, ya, ketahuilah itu adalah istidraj. Apa istidraj itu? Dia apa? Dia diluluh, ya, dibiarkan gitu. Kemudian beliau membaca surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka manusia melalaikan, melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Itu tentu Al-Qur'an. Nah, ketika lalai, wah bisnis ini berhasil. Tapi lalai. Ya, melalaikan kewajiban, mengerjakan yang dilarang. Apa? Kami buka pada mereka pintu-pintu segala sesuatu, ya, kesuksesan. Hatta idza farihu bima utu. Sampai ketika mereka sudah senang, bahagia dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Diambil secara tiba-tiba. Akhirnya mereka apa? Bengong, ya, mublisun, putus asa. Ya, seperti terjadi kebakaran, ya, terjadinya longsor, gempa, banjir, tsunami, tiba-tiba, ya, tidak tahu. Makanya Allah Ta'ala memberikan peringatan, afa amina ahlul qura ayatiyahum, ya, ba'suna bayata wa hum naimun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari bencana yang kami datangkan di malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau mereka merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu pagi, waktu duha ketika mereka sedang bermain? Ya, surat Al-A'raf ayat 90 berapa itu? 7, 98, ya, 97 dan 98, surat Al-A'raf. Itu para jemaah. Ya, oleh karena itu kita jangan sampai salah paham di dalam menghadapi yaitu fenomena kita mendapatkan kelapangan, ya. Tentu harus bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati bahwa itu nikmat dari Allah. Dengan lisan ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan amal perbuatan gunakan di jalan Allah, ya. Kemudian harus ada al-khauf selain ar-roja. Apa khaufnya? Takut ini istidraj. Apa rojanya? Ya Allah jadikan ini sebagai nikmat sehingga bisa bersyukur. Ya. Nah, ada orang dikurangi hartanya. Wah, Allah telah menghinakan saya. Tidak, kalah. Semua adalah ujian dan cobaan. Ya, ini poin-poin satu aja sudah jadi pembahasan, ya. Tapi kita bahas yang dengan cepat sehingga kita punya gambaran yang utuh. Mudah-mudahan ya mungkin juga para duat, asatid yang lain sudah menjelaskan kepada kaum muslimin yang bersama kami, bersama kita di dalam pembahasan ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan iman sehingga kita tidak salah di dalam menyikapi bencana yang bisa seharusnya dimanage dan dikelola untuk bisa mendapatkan yaitu pahala dari Allah, menambah iman, ya. Dan karena apa? Ya karena memang orang diuji, ya, untuk diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Yudhiquhum, ya, ba'dal ladzi amilu, ya. La'allahum yarji'un, ya.
Sebagaimana Allah berfirman, surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, yaitu dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya, agar apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar mereka merasakan akibat sebagian dari apa yang mereka perbuat. Ya, la'allahum yarji'un. Ya, la'allahum yarji'un. Agar mereka apa? Kembali. Ya, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kelima, poin kelima para jemaah, dosa membawa bencana. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah bencana itu ya sebagai bentuk adab, ujian, cobaan, musibah? Maka apa jawabannya? Semua bisa. Ya, semua bisa. Seperti sebagai cobaan, ya. Ya, Nabi bersabda Nabi SAW bersabda, idza ahabballah qauman ibtalah. Ya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Ya. Nabi bersabda, apabila Allah mencintai satu kaum, ya, maka Allah menguji mereka. Ya. Kalau mereka ridho, dapat ridhonya Allah. Kalau mereka marah, dapat marahnya Allah. Nah ini. Tapi dosa juga iya, seperti dalam surah Al-Ankabut. Pada ayat yang ke-40, Allah berfirman, ya, fakullan akhadnahu bidzambih. Ya. Fakullan akhadnahu bidzambih. Fakullan akhadna bidzambihi. Ya. Fakullan akhadna bidzambih. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Ya. Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambi, masing-masing kami adab dengan sebab dosa. Ada sebagian mereka yang kami matikan dengan dikirim hujan batu dari langit. Ada juga dengan suara keras dari langit. Ada juga yang disedot tanah alias gempa, longsor. Ada juga yang ditenggelamkan dengan air. Ya, Allah tidak zalim, tapi mereka yang telah mendolimi diri mereka. Jadi dengan sebab dosa para jemaah. Tapi ingat, meskipun demikian, itu kehendak baik Allah. Sebagaimana hadits At-Tirmidzi, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, Allah akan menyegerakan akibat dosa dia di dunia, disegerakan. Dengan dikasih apa? Uqubah, sanksi. Apapun bentuknya. Dan jika Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya. Ya, dan nanti dibalas dengan sempurna pada hari kiamat. Nah, ini tolong menjadi perhatian kita. Dengan demikian kita harus apa? Husnudzon kepada Allah, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha, ya, wala ghammin hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari apa? Dari keletihan, kecapean, dari penyakit, dari bencana, penyakit, dari kesedihan, kegundahan, kesedihan,
ya. Bahkan duri yang menusuk kakinya itu semua akan menghapus dosa-dosa. Nah, kita itu terkadang kurang menyadari bahwa kita itu numpuk dengan dosa. Kemudian kurang menyadari bahwa akibat dosa itu menyakitkan bagi badan kita. Ya. Kemudian juga tidak menyadari bahwa kita itu perlu akan ampunan Allah Ta'ala. Tidak menyadari itu. Berbuat dosa itu seperti biasa. Tidak ada beban. Gitu. Ketika ada dosa, juga tidak terlalu terpikir untuk perlu ampunan Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan yang tidak menyenangkan, bersangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Itu semua pasti ada hikmahnya. Ya. Berarti dosa ini harus hati-hati kita, para jamaah, ya. Nah, tapi ini Ustadz, ini berbuat dosa, sholat juga tidak, kalau iya tuh bolong-bolong, yang haram juga dikerjakan. Tapi ekonominya bagus, promosi jabatan jalan terus. Ya, itu namanya apa? Istidroj. Jangan apa? Jangan pingin seperti itu. Ya. Kalau mau ghibtoh kepada orang yang baik, dapat rezeki, pakai untuk ibadah, nyumbang anak fuqara wal masakin dan seterusnya. Itu para jemaah, ya. Namanya ghibtoh itu. Ya. La hasada illa fisnatain. Ya. La hasada illa isnatain. Ya. Rajulun atahullahu malan anfaqahu ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atallahul Qur'an yaqrahu ana al-lail wa ana an-nahar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh iri kecuali dua. Namanya ghibtoh. Orang yang diberi Allah Ta'ala harta, dia infakkan siang malam. Allah diberikan Quran, Allah Ta'ala berikan Quran kepada seorang atau hikmah, ya, diamalkan siang dan malam. Itu boleh kita ghibtoh kepada mereka. Poin yang keenam, ya, karena kita ingin menyelesaikan poin ini, ya, kita bahas singkat. Iman dan takwa membawa berkah. Ingat itu. Surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhotnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami buka barokah dari langit dan dari bumi, tapi mereka telah mendustakan Allah sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Pertanyaannya, apakah semua musibah, bencana, ya, bala yang dialami oleh satu kaum karena dosa mereka semua? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bahkan bisa tidak. Banyak orang-orang baik. Tapi masalahnya orang baik tersebut tinggal di zona merah. Mungkin tidak memberikan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Atau karena tinggal di sana sehingga kena akibatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, ya, takutlah kalian kepada bencana yang tidak hanya berakibat kepada orang yang berbuat dosa saja, juga bisa kepada yang lain, ya, kepada yang lain. Takutlah, peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja. Sebagaimana juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, ya zujaisunil Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awalihim, ya, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, apa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan gajah yang akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang,
Allah hancurkan semua dari pertama sampai terakhir. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana semua bisa dihancurkan dari pertama sampai terakhir? Padahal di antara mereka itu ada yang cuma tinggal di situ atau hanya sekedar jualan. Tidak ingin menghancurkan Ka'bah. Apa kata beliau? Semua dihancurkan, dimusnahkan, kena bencana itu semua. Seperti kena yang di Banten, ya tsunami, kena tsunami semua para jemaah. Tapi kelak pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Tapi di dunia dapat apa? Dapat akibatnya, ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan pembahasan ini ya komprehensif, ya, integral, nyambung satu dengan yang lain dengan pemahaman utuh, tidak parsial, ya. Karena terkadang hanya itu dosa dan dosa sehingga orang yang dapat musibah merasa apa? Merasa tertuduh. Nah, itu. Dan tidak lain semata-mata semuanya ada ujian, semua mungkin dan ditutup apa? Itu kehendak baik Allah. Coba ini perhatikan. Kehendak baik Allah Ta'ala. Ya. Kehendak baik. Sehingga apa? Kita berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Yang ketujuh, ya tadi yang enam, iman takwa bawa berkah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari semua masalah dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Ya. Kemudian tujuh, tidak merasa aman dari adab Allah Ta'ala. Tidak merasa aman dari adabnya Allah. Ya, seperti tadi dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98 dan 99. Ya, ayat 97 Allah berfirman apa? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa amina ya afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Allah berfirman dalam Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 97, apakah suatu penduduk negeri itu merasa aman dari bencana yang kami turunkan di malam hari ketika tidur atau di pagi hari ketika sedang main-main? Ayat 9-nya apa? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari apa? Dari adab Allah. Jangan merasa aman. Oh Pak Ustadz, kita tidak tinggal di pinggir laut, bebas aman dari tsunami. Tidak tinggal di pinggir lereng gunung, bebas dari gempa, bebas dari apa? Gunung meletus. Ya, dekat kita, ya, terjadi sudah hujan batu di Cikarang, yang kita di Bekasi sini terjadi apa? Angin puting beliung di Tambun terjadi dan juga banyak merusak terjadi. Sehingga kita jangan merasa aman dari adab Allah. Quran yang mengatakan, apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Tidak ada orang yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang yang merugi. Nabi saja melihat awan seperti tadi, ya, awan hitam, ya. Beliau apa? Merasa takut, ya, merasa takut. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, ya. Ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta ara minhu lahwatihi. Tidak pernah aku melihat Rasulullah tertawa sehingga lihat apa bagian daging atas itu kelihatan. Tidak pernah. Inna makana yatabassam. Beliau tersenyum. Qalat wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Kata Aisyah, kalau beliau melihat awan atau angin, kelihatan dari wajahnya. Qalat ya Rasulullah, innan nasa idza ra'au al-ghaima farihu roja'an yakuna fihil matar. Ya Rasul, orang-orang kalau lihat awan kelihatan seneng karena sebentar lagi hujan turun. Wa araka idza ra'aitahu urifa fi wajhikal karahiyah. Namun aku melihat di wajahmu ketidaksukaan. Apa kata beliau? Ya Aisyah, ma yu'minni an yakuna fihi adzab. Wahai Aisyah, siapa yang memberi aman padaku? Siapa yang menjamin bahwa yang turun itu ada adab? Dan ternyata terjadi. Ya, itu. Udziba qaumun birrih.
Ada kaum yang ada dengan angin. Wa qatra qaumun al-adab. Kaum itu melihat adab. Tapi mereka faqalu hada aridun mumtiruna. Ini adalah apa? Hujan, awan yang akan turun hujan, ya. Wal Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi begitu. Jadi Nabi takut. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, Nabi akbal wa kharaja wa dakhala wa akbala wa adbara. Lafaz yang lain, ya, juga dari Aisyah orang Muslim. Jadi beliau keluar masuk rumah, maju mundur, ya. Dan Nabi Allah berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti. Akhirnya Rasul praktekkan. Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawifullah bihima ibadahu. Sesungguhnya, ya, matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah ingin menakut-nakuti dengan keduanya para hambanya. Nah, jadi kalau ada angin kenceng, ada ini, ya, apa awan hitam, harus sadar saya takut. Karena Rasul takut. Dan ternyata terjadi. Yang Rasul sampaikan kisah dulu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Itu kaum Ad. Nah, sekarang terjadi para jemaah. Di kita, berapa kali kita masih hidup, udah berapa kali kita melihat tersapu habis. Betul? Tersapu habis. Nah, tentu saja sebagai ibrah, pelajaran penting bagi kita, dan tentu mari kita bantu, kita tolong, kita doakan dengan kebaikan. Semoga saudara-saudara yang mengalami ujian itu, ya, mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan, yaitu apa? Mendapatkan dihapuskan dosa-dosanya, dapatkan kebaikan, ya. Dan kita yang mampu, ya, tentu harus berusaha untuk membantu, ya. Harus membantu. Karena ada hadis, ya, orang yang dapat musibah ini, ya, ketika merasa sabar, ya, bersabar dengan cobaan tersebut, insya Allah akan diberikan apa? Kebaikan, ya, seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawab law anna juludahum kanat quridat bil maqarid. Akhrajahu Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dari Jabir bin Abdullah, dan hadisnya dihasankan oleh Albani. Orang-orang yang selamat di dunia dulu nggak pernah dapat ujian. Pernah dulu ada seorang ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya itu kok hidupnya apa? Semut ya. Semut, ya. Enak-enak saja. Nggak pernah dapat yang nggak enak. Ya, maka apa? Orang yang demikian nanti hari kiamat, ketika melihat orang yang dapat dulu cobaan, kemiskinan, kesempitan, apa? Seandainya dulu kulit saya, ya, kulit mereka itu diuji dengan cara apa? Digunting. Antum bayangkan digunting. Ya, bayangkan. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ya, kita harus bersabar. Bersabar apa? Tetap taat pada Allah, tidak berbuat maksiat, bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, tujuan Allah memberi ujian tadi menghapus dosa, mencintai, kemudian mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk. Ya, seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 170. Ya. Coba dibuka, dan 171 sampai seterusnya itu. Ya. Allah berfirman, sungguh kami uji kalian. Oh, dengan apa? Bisyai minal khauf, rasa takut. Sedikit, syai'in, ya. Sebagian. Kemudian apa? Al-ju', rasa lapar.
Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Ketika dapat musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa ya kemudian jawabannya atau balasannya? Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim. Dapat sholawat dari Allah. Pujian. Pujian, dipuji. Yang kedua apa? Rahmah, kasih sayang. Yang ketiga, dapat hidayah. Kalau sabar, ya. Apalagi sampai bersyukur, apalagi ridho dan bersyukur. Nah ini, ya. Nah kemudian juga agar kembali seperti tadi, ya. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas lidzuqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab dosa dan tangan manusia, agar mereka merasakan ya sebagian dari apa yang mereka perbuat, supaya mereka mau kembali kepada Allah. Ini para jemaah, ya, kembali kepada Allah. Ini. Yang dihapus dosa, seperti tadi hadis tadi, kemudian juga diberikan rahmat, diberi hidayah, diberi pujian agar kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, ini semua yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya dihapuskan dosa. Yang 9, hikmah di balik musibah. Ya, tentu sangat banyak, ya. Ya, seperti tujuan tadi, ya, hikmah di balik musibah, dapat cintanya Allah, dapat pujian Allah, dapat rahmatnya, dapat petunjuknya, ya. Kemudian dihapuskannya dosa-dosa. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita bisa merasakan ketika nikmat. Biasanya kalau orang musyrik, ketika dia dalam keadaan sempit, dia ingat Allah. Ketika lapang, lupa lagi. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Surat Ankabut ayat 65. Ketika mereka berada di atas kapal, ya, di laut, ombak nerjang kanan kiri depan belakang, tidak ada harapan hidup, langsung ingat berdoa kepada Allah Ta'ala dalam ikhlas. Tapi ketika selamat di daratan, syirik lagi. Itu orang musyrik, ya. Nah, ternyata ada juga orang dalam keadaan sempit, syirik, dalam keadaan lapang juga melakukan kesyirikan. Tapi orang beriman, apa kata Nabi? Ta'arraf ilallah fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah engkau kepada Allah ketika lapang, maka Allah ingat kepadamu ketika sempit. Jadi lapang sehat, yang dimakan hari itu ada, nggak harus kaya raya para jamaah, ya. Seperti sering kita dengarkan hadis Nabi SAW, ya, itu. Man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annahu wizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadafiriha akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa merasa aman dengan keluarganya pagi hari, badan sehat, yang dimakan di hari itu ada, besok nggak tahu apa ada apa tidak, seperti punya dunia dan isinya, bersyukur. Ingat Allah Ta'ala ketika senang, maka Allah ingat ketika sempit, sehingga tidak kufur, tidak putus asa, diberi sabar, ya, diberi sabar. Nah, kemudian 4 sikap manusia dalam menghadapi, ya, bencana. 1, ada yang marah, ya, naudzubillahi min dzalik. Kalau dia marah, maka dapat marahan Allah, ya. Faman radiya falahur ridho. Wan sahita falahu suhtu. Kalau ada orang yang dapat musibah dari ridho, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, yaitu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Tirmidzi, inna idomil jaza ma'a idomil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sakhatu. Besarnya balasan bergantung kepada besarnya ujian. Sesungguhnya Allah ketika menyenangi, mencintai satu kaum, diuji. Barang siapa yang ridho, dapat ridhonya Allah. Barang siapa yang murka, dapat murkanya Allah. Mari kita ridho
Ya, ya. Mobil hilang, ridho. Bukan hanya sabar lagi, tapi ridho. Ya. Keempat, apa? Bersyukur. Itulah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi sabar. Ya, sabar sudah dibahas tadi. Yang tiga ridho. Yang keempat syukur. Ya, sebagaimana Aisyah mengatakan, kanan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqulu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin. Akhrajahu al-Baihaqi dan disahihkan Al-Albani rahimahullah taala. Nabi apabila beliau mendapatkan hal yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan jika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Semoga bermanfaat para jemaah. Mari semua kaum muslimin yang ada di masjid, yang mendengarkan siaran ini bersama kita membahas kajian ini, mari ya kita mengetuk hati kita masing-masing untuk membantu mereka. Apakah mau langsung melalui lembaga yang dipercaya, bisa dengan radio, TV Roja juga mungkin juga membuka salon, silahkan ya, bantu. Dan itu perlu waktu yang cukup panjang. Sehingga jangan sekali, jangan dua kali, sampai saudara-saudara yang dapat musibah mereka bisa kembali pada keadaan semula. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.